Baik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara siap belajar firman Tuhan? Ya, firman Tuhannya cukup panjang. Kalau nggak selesai, kita akan ada part 2 di minggu depan. Ya, bersambung. Tapi semoga bisa kita selesaikan hari ini. Hari ini kita mau membahas tentang dishonest mammon. Ya, mammon mungkin kita semua tahu ya, bukan mamamonik ya, bukan mammon. Mammon ya. Baik, Mamon ini bicara tentang mamon yang tidak jujur. Mungkin kita sering baca ya di Alkitab. Ya, sebelum saya sampaikan firman ini, ada satu cerita, ada suami istri yang kebetulan hari ulang tahunnya sama. Jadi suami istri ini ulang tahunnya sama dan dia berulang tahun yang ke-60. Jadi suatu ulang tahun yang umurnya cukup panjang, 60 tahun, mereka berdua merayakan. Dan tiba-tiba waktu mereka mau merayakan ulang tahun, ada suara Tuhan berkata demikian. Aku mau memberikan engkau hadiah. Apa yang kau mau minta? Masing-masing boleh satu. Istri boleh minta satu, suami boleh minta satu hadiah. Kemudian istrinya berkata, Tuhan, selama aku hidup, bahkan aku menikah dengan suamiku dan sekarang berumur 60 tahun, aku belum punya cincin berlian, gelang berlian, kalung berlian, liontin berlian. Aku minta itu Tuhan. Tiba-tiba, bus, dikasih. Semuanya ada berlian. Kemudian giliran suaminya ditanya, sekarang giliran kamu mau minta apa? Oh ya Tuhan, aku dari dulu sukanya wanita muda. Aku minta wanita yang usianya 30 tahun lebih muda dari aku. Oh baik, aku akan kabulkan. Tiba-tiba, bus, si suami berumur 90 tahun. Benar, 30 tahun kan selisihnya kan. Dikasih sama Tuhan selisihnya 30 tahun. Dan istrinya lebih muda tetap 30 tahun, tapi dianya 90 tahun akhirnya. Ya, kita mau belajar tentang dishonest mammon. Kita mau lihat dari Matius 6 ayat 19 tentang hal mengumpulkan harta. Ya, saya undang setiap kita untuk kita baca secara bergantian. Saya akan baca ayat 19, Bapak Ibu Saudara baca ayat 20. Saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Ayat 19 saya akan bacakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 22. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan mengabdi kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, jadi di sini perikopnya tentang hal mengumpulkan harta. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Akhir-akhir ini kita bisa dengar ya banyak goncangan ekonomi di mana-mana, walaupun negara kita sepertinya sedang ada suatu kemajuan. Dan hari ini pun juga presiden kita sudah berganti, presiden sudah dilantik, presiden yang baru dengan wakil presidennya. Kita berharap ada sesuatu yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan kita. Matius 6 ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, berapa hari yang lalu saya mendapatkan data dari CNBC Indonesia, di mana bocah dan remaja RI yang jadi korban judi online itu 197.000 jumlahnya.
Nah, data ini memperlihatkan di Rusia yang terlibat permainan judi online itu 448, di India 161, di Myanmar 650, di Thailand 263, di Kamboja 26.279, kemudian di Filipina 4.207, kemudian di Indonesia 201, 122.000. Indonesia pecah rekor. Ya. Nah, di sini data ini menyebutkan jumlah anak yang terlibat judi online. Usia di bawah 11 tahun ada 1.160 anak. Kemudian usia 11 sampai 16 tahun ada 4.514 orang. Kemudian umur 17 hingga 19 tahun ada 191.380 orang. Nah, jumlah deposit yang mereka lakukan dalam transaksi judi online ini, usia yang di bawah 11 tahun tadi itu jumlahnya total ada 3 miliar rupiah secara uang. Usia 11 sampai 15 itu ada 7,9 miliar, dan usia 17 hingga 19 tahun itu ada 282 miliar. Jadi cukup memprihatinkan, ya, kita melihat bahwa Mamon begitu menguasai dan Indonesia ini sudah dikepung. Ya, nah ini tugas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan sesuatu kebenaran pada semua orang yang kita kenal. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Mamon. Nah, kita bisa melihat ada 4 kali ucapan Mamon di dalam Alkitab. Dan kalau kita cermati, ya, dalam Matius 6 ayat 24, Lukas 16 ayat 9, Lukas 16 ayat 11, Lukas 16 ayat 13. Saya akan bacakan dari Lukas 6 ayat 24 secara cepat. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kata Mamonnya, M-nya besar, kalau diperhatikan. Lukas 16 ayat 19, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur. M-nya besar, ya. Lukas 16 ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Lukas 16 ayat 11. Mamonnya M-nya besar. Kemudian Lukas 16 ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lukas 16 ayat 13. Mamonnya juga M-nya besar. Saya pelajari huruf kapital biasanya digunakan untuk pertama awal kalimat atau kalimat petikan langsung yang ada tanda petik. Kemudian huruf kapital biasa digunakan untuk nama tempat, daerah, geografi, bangsa, suku, atau bahasa. Dan kita tahu Mamon bukan nama tempat, Mamon bukan daerah, Mamon bukan geografi, Mamon bukan bangsa, Mamon bukan suku atau bahasa. Tadi juga Mamon bukan ada di awal kalimat. Kemudian hal ketiga, huruf kapital biasa dipakai untuk nama gelar, jabatan, atau pangkat. Kita tahu Mamon bukan nama gelar, jabatan, atau pangkat. Kemudian huruf kapital biasa dipakai untuk nama yang berhubungan dengan Tuhan, Allah, dan agama. Kita tahu Mamon bukan Tuhan, Mamon bukan Allah, dan dia bukan agama. Kemudian huruf kapital biasa dipakai untuk nama buku, majalah, artikel, koran, dan judul karangan. Dan kita tahu Mamon bukan buku, bukan majalah, artikel, koran, atau judul karangan. Huruf kapital biasa dipakai untuk nama bulan, tahun, hari, hari besar, hari bersejarah. Kita tahu Mamon bukan nama hari, bulan, tahun, atau hari bersejarah. Dan yang terakhir, huruf kapital biasa digunakan untuk nama orang, sosok, nama dari sebuah pribadi, atau julukan. Jadi kemungkinan besar Mamon ini merupakan julukan atau nama sebuah pribadi. Makanya M-nya besar. Bersyukur Lembaga Alkitab Indonesia menulis dengan jelas Mamonnya namanya besar. Kalau terjemahan Inggris, dia nggak tulis dengan besar. Nah, dalam beberapa terjemahan Alkitab, Mamon diartikan sebagai unrighteous wealth, kekayaan yang tidak benar. Terjemahan bahasa Inggris sangat jarang menyebut kata mamonnya, tetapi diubah menjadi unrighteous wealth, kekayaan yang tidak benar, atau worldly wealth, kekayaan dunia, atau worldly resources, sumber-sumber dunia. Saya nggak tahu apakah ada pengalihan supaya mamonnya nggak menonjol,
Ya, sehingga sepertinya orang membaca itu menjadi sesuatu yang biasa. Ya, kekayaan yang tidak benar, kekayaan dunia, sumber-sumber dunia. Tetapi kalau kita baca Mamon, kita pasti identik ini kayaknya kayak nama dewa. Ini kayak nama sesuatu pribadi, sesuatu roh. Nah, kita nggak tahu apakah itu ada pengaburan dari sebuah kata Mamon. Nah, Mamon istilah Alkitabiah untuk kekayaan. Sering digunakan untuk menggambarkan kekayaan materi. Penulis abad pertengahan umumnya itu menafsirkannya sebagai setan atau dewa jahat. Itu Mamon. Nah, hari ini saya mau menjelaskan dari sisi pribadi Mamon tersebut. Ada banyak penafsiran dan saya mau bilang ayat ini tentang Mamon yang tidak jujur itu sampai hari ini itu menjadi ayat favorit yang diperdebatkan. Karena banyak orang berpikir boleh dong kalau gitu kita mengumpulkan Mamon yang tidak jujur. Artinya kita seperti diajar tidak jujur. Ya, banyak sampai hari ini menjadi perdebatan favorit di seluruh dunia tentang ayat ini. Nah, ada penafsiran bahwa Mamon yang tidak jujur yang dimaksud Yesus itu bukan berarti bahwa Mamon itu diperoleh secara tidak benar. Namun lebih merujuk pada sosok atau roh yang cinta harta kekayaan dunia dan memiliki sifat tidak benar. Jadi Mamon yang tidak jujur itu adalah sosok Mamon yang sifatnya tidak jujur. Bukan mengumpulkan harta yang tidak jujur. Jadi ini ada roh yang sifatnya tidak jujur. Ya, tidak jujur, selalu ada agenda terselubung dan terus menggoda manusia. Kita tahu agama-agama kepercayaan di luar sana ada yang percaya juga yang namanya pesugihan, ada yang mereka mencari sesembahan. Ya, itu sesuatu yang sebenarnya tidak jujur karena apa yang diberikan ya itu ada tumbalnya. Nah, Mamon sering digambarkan sebagai sosok yang kaya. Kaya, berwibawa, menawarkan kebaikan, pertolongan, tetapi di balik itu tersembunyi sebuah perangkap, maksud dan tujuan yang jahat. Berapa banyak orang waktu main judi awalnya dikasih menang dulu. Saya punya karyawan terlibat judi online, waktu terlibat judi dia mulai memakai uang perusahaan, akhirnya kita berhentikan. Berapa tahun kemudian hidupnya susah dan dia datang lagi minta maaf untuk bekerja. Karena saya melihat sepertinya dia mau bertobat, saya terima kerja lagi. Selang berapa bulan kemudian ternyata dia main judi lagi. Dan dia pakai uang perusahaan lagi. Akhirnya kita berhentikan. Dan sampai hari ini saya nggak tahu hidupnya seperti apa, tetapi yang saya dengar hidupnya semakin susah. Jadi seringkali Mamon itu menipu. Awalnya dikasih menang. Memang waktu dia pernah kerja lagi di tempat saya tanya, kenapa kamu main judi? Ya awalnya menang. Setiap hari dia pasang, dia deposit, dan dia terima keuntungan. Tapi setelah dia jalani berminggu-minggu, berbulan-bulan, dia malah justru harus bayar. Nah itulah Mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur artinya Mamon yang tidak bisa dipercaya. Ini hati-hati dengan Mamon. Nah, Bapak Ibu Saudara nangkap ya? Saya terlalu cepat nggak? Kalau terlalu cepat, angkat tangan aja, ntar saya lebih ngerem ya. Nah, di sini tadi kita sudah tahu Mamon yang kita bahas tadi adalah sosok ya karena M-nya besar. Nah, Mamon sering digambarkan sebagai sosok yang kaya yang tadi saya bilang. Kaya, berwibawa, menawarkan kebaikan. Kalau kita pernah nonton film Konstantin, ya di mana Lucifernya keren pakai jas putih ya, pakai dasi, ada sapu tangan putihnya, sepatu pantofel, rambutnya klimis. Penampakannya seperti itu. Nah, tetapi saya ada bawa alat ilustrasi. Saya mau bilang, Mamon yang tidak jujur, ya digambarkan sebagai sosok yang mungkin berwibawa nih kayak gembala NIC gitu ya. Ya, mungkin tampan ya, bersih, klimis ya, mungkin keren ya. Pokoknya semua yang bagus-bagus ya. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi ya. Saya ada bawa ini. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi aslinya kayak gini. Ini baru kemarin sore saya beli, minta anak saya beliin. Kenapa saya bawa ini? Ya, saya mau Bapak Ibu terbuka bahwa Mamon itu bisa jahat. Jangan tertipu. Aslinya kayak begini. Ya, awalnya mungkin sepertinya indah, dilihat tuh keren banget deh.
tapi aslinya kayak begitu. Ya, nah makanya yang namanya judi online, ya sorry kata pinjaman online, flexing di medsos, anak muda, mau cepet cuan, ikuti trik-trik saya. Wah dia naik mobil Lamborghini, ya kan, naik kapal pesiar, semua dia ceritain, itu flexing. Tapi kenyataannya belum tentu. Itu kemungkinan sudah dikuasai oleh roh mamon. Supaya apa? Investasi. Beli produk kita, pasti cuan. Kenyataannya mana? Kebanyakan orang hancur. Nah, kemudian tentang pinjaman online. Pasti awalnya waktu ditawarkan itu menggiurkan. Semua serba banyak kemudahan. Tapi setelah itu kita masuk ke dalam perangkapnya, semuanya tidak seperti yang kita harapkan. Judi online pun begitu. Ya, jadi banyak hal yang menipu pada akhirnya. Nah, makna Alkitabiah dari mamon atau mamonas dalam bahasa Aramik itu adalah harta atau kekayaan dunia yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, Strong Concordance itu mendefinisikan mamon sebagai apa yang dipercayai. Jika Anda percaya pada kekayaan dan membiarkan uang menentukan keputusan Anda, mungkin ada roh mamon dalam hidup Anda. Jadi kita udah mulai dikendalikan dengan uang. Nah, saat ini sesungguhnya kalau kita dikendalikan dengan uang, kita sedang melayani mamon. Nah, ciri bila Anda melayani roh mamon, ya, atau cinta akan mamon, cirinya Anda seringkali khawatir atau gelisah akan uang atau harta. Kemudian pelit, bahkan pelit ya. Berat hati dalam hal menolong. Ya, kalau ada orang minta tolong, minta bantuan, wah pokoknya pelit banget deh. Kemudian kikir, khawatir berlebihan dalam hal pengeluaran. Pokoknya dalam pengeluaran apapun khawatir berlebihan, itu orang kikir. Ya mau kasih istri minta beli cabai aja dia udah khawatir banget gitu, uangnya bakal habis ya. Kemudian serakah, ya serakah bicara tamak, rakus, semua dia pengen. Keinginan yang berlebihan dan tidak pernah puas. Kemudian egois, selalu segalanya mencari keuntungan buat diri sendiri. Apa nih untungnya buat gua nih? Kemudian mau menang sendiri. Kemudian iri akan milik orang lain. Nah ini paling sering nih. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dan dari semua sifat itu, suara roh mamon selalu menjadi penentu dalam diri orang tersebut. Dalam mengambil keputusan daripada suara Tuhan. Ingat kisah anak muda yang kaya raya? Dia bilang aku gak pernah zina, aku gak pernah bunuh, aku gak pernah curi. Apalagi Tuhan yang mesti aku lakukan. Tuhan bilang jual semua hartamu ikut aku. Tapi dengan sedih hati dia meninggalkan Tuhan. Dia lebih mendengarkan suara mamon daripada suara Tuhan. Nah, di sini kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Nah, saya ingat waktu pandemi, saya tahu bukan cuma di Indonesia yang panik dan khawatir susah. Seluruh dunia mengalami. Nah, di dalam masa-masa pandemi tersebut, ada tindakan iman yang Roh Kudus tuntun dalam kehidupan saya. Dan saya ini bercerita, ini kesaksian saya ya, dan itu terjadi. Setiap hari saya urapi kelilingin rumah saya dengan minyak urapan supaya ada pemagaran Tuhan buat keluarga dan rumah saya. Kemudian hal yang kedua, setiap hari saya dituntun untuk angkat perjamuan kudus. Karena ada kuasa dalam perjamuan kudus. Dan saya di keluarga termasuk yang tidak kena COVID waktu itu. Kemudian ada doa yang menurut saya itu kayaknya doa orang gila. Tapi saya mau bilang itu tuntunan Roh Kudus. Daripada saya nanti mungkin cari-cari pinjaman online, daripada saya cari mungkin judi online, atau mungkin saya melakukan sesuatu yang bisnis yang karena terjebak flexing, lebih baik saya berdoa dengan iman saya. Tahu doanya apa? Karena waktu itu saya dapat pengertian banyak orang mati kena COVID, terutama di Eropa, di Italia, Prancis dan sebagainya, di Belanda sana. Hartanya kemana tuh? Ya kan? Itu kan milik Tuhan ya. Waktu orang itu mati, keluarga, hartanya diambil government, diambil pemerintah. Saya berdoa, Tuhan, aku berdoa, biarlah kelimpahan dari seberang masuk ke dalam rekening bankku. Kelimpahan dari seberang masuk ke dalam dompetku, ke dalam berangkasku. Aku percaya perpindahan kekayaan bangsa-bangsa terjadi atas hidupku. Itu doa saya tiap pagi.
Karena saya sebagai pengusaha, saya juga khawatir dengan perusahaan saya yang waktu itu menghadapi COVID, nggak tahu selesainya kapan. Dan kita punya karyawan yang harus kita hidupi, harus kita gaji. Dan puji Tuhan, nggak ada satupun karyawan kita berhentikan. Nggak ada satu karyawan pun yang kita kurangi fasilitasnya atau gajinya. Bahkan di masa-masa itu kita masih rekrutmen karyawan. Dan saya mau bilang, doa yang sederhana kayak gini. Dan kita nggak terikat sama mamon. Kita nggak terikat dengan kekhawatiran bahwa nanti saya akan pinjem deh dari online misalnya. Nanti saya akan coba-coba deh bisnis yang itu tuh yang si flexing itu bilang ini bakal cuan. Saya nggak terpengaruh dengan itu, tetapi saya berucap mendeklarasikan firman Tuhan lewat doa. Dan itu terjadi. Kita nggak kekurangan. Ya makanya saya mau ajak setiap kita hati-hati dengan roh mamon yang menawarkan sesuatu yang sepertinya menarik, menguntungkan. Apalagi pada saat kita masa-masa sulit. Itu menjadi mangsa empuk buat dia. Nah, di sini kita kembali tentang mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak baik, mamon yang tidak bisa dipercaya. Nah, saya mau katakan, mamon itu dialah penguasa dunia. Dia bos atas dunia ini. Nah, di sini saya mau kita semakin belajar lebih dalam, kita harus mengerti beda antara bumi dan dunia. Bumi diciptakan Allah, tetapi iblis berusaha menguasai sistem di dalamnya yang disebut dunia. Dunia itu bukan tempat, bumi yang adalah tempat. Dunia dalam bahasa Inggris itu disebut world. Bumi dalam bahasa Inggris disebut earth. Itu beda. Nah, surga selalu menyebut bumi sebagai tempat hidup kita. Ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bukan di dunia. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kata firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, itu ada di Wahyu. Ya, jadi bumi itu tempat kita. Nah, dunia itu sistem yang ada di bumi. Dan bos dari sistem di bumi ini yang namanya dunia, itu iblis. Kita lihat ayatnya. Kisah Yesus yang dicobai di padang gurun, kita ingat ya. Matius 4 ayat 8, saya akan bacakan. Matius 4 ayat 8, dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Jadi katakan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan iblis itu berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu. Semua itu akan iblis berikan kepada Yesus. Jadi punya siapa tuh? Ya. Tapi waktu itu dikatakan, jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Jadi iblis bisa berikan semua itu kalau kamu menyembah dia. Nah, ayat 10 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Tadi pagi waktu saya mau membawakan materi ini, dan saya juga beli topeng yang topeng kayak tadi, istri sempat bilang, bisikin, hari ini kok kayaknya berat ya. Apa karena khotbahnya tentang ini ya? Karena kita hari ini lagi menelanjangi iblis. Yang namanya mamon. Dan saya mau bilang, mamon itu penguasa yang besar. Ya, saya tahu waktu saya bicara ini, saya pun mungkin bisa jadi target. Tetapi saya percaya roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, nah saya berharap hari ini kita semakin mengerti perbedaan antara bumi dan dunia tadi ya. Dunia itu sistem yang sudah dikuasai oleh iblis. Nah, dialah mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak bisa dipercaya. Dan karena kita masih hidup di dunia ini, maka kita memanfaatkan mamon, harta, sistem di dalam dunia ini. Ya, tetapi tidak untuk dicintai atau disembah. Nah, makanya tadi banyak ayat yang berkata bahwa ikatlah persahabatan, ya artinya persahabatan dengan orang banyak dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ya. Nah, itu nanti kita akan bahas dalam materi yang berbeda. Nah, di sini saya mau bilang bagaimana mungkin kita bisa memanfaatkan mamon. Ya, Yesus juga mengajarkan seperti itu dalam firman-Nya. Nah, saya mau bilang sama seperti memanfaatkan obat. Obat tidak dilarang. Ya, itu ilmu pengetahuan. Tetapi harus dipahami bahwa obat itu memiliki efek samping. Ya, bisa menyembuhkan, tapi juga bisa merusak, bahkan membunuh. Bahkan ada obat yang dirancang sebenarnya itu racun dosis rendah.
Kalau kita minumnya semakin banyak, kita yang keracunan. Tapi karena dosisnya rendah, dia akan membunuh bakteri, bahkan penyakit di dalam. Nah, sama seperti memanfaatkan obat, obat tidak dilarang, tetapi harus dipahami bahwa obat memiliki efek samping. Jika dalam dosis yang benar, maka efek sampingnya bisa dihindari. Tetapi jika sudah melebihi dosis, maka akan menjadi ketergantungan dengan obat dan efek sampingnya akan fatal. Sama seperti mamon. Kita pakai harta yang ada, tetapi kalau kita menjadi cinta akan harta, akan uang, nah itu yang bahaya. Ada efek samping, ada yang diminta dari si mamon. Matius 6 ayat 24 dikatakan tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. 2 Korintus 6 ayat 14 pun berkata terang dan gelap tidak dapat bersatu. Mamon dan Allah nggak mungkin bisa bersatu. Makanya kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Saya ada ilustrasi lagi, saya boleh minta bantuan 2 orang bantu saya ke depan. Mungkin Pastor Ferry sama Pastor Andi dia. Boleh ya? Enggak kok, nggak ditakut-takutin setan kok. Nah, saya minta Pastor Ferry berdiri di situ, Pastor Andi boleh di sana. Nah, ini boleh agak jauh, mundur lagi, ya. Anggap ini Tuhan. Ya. Ini mamon. Ya. Nah, di sini Pastor Ferry boleh pegang ujung talinya dulu. Pastor Andi boleh pegang. Oh, sorry, terbalik. Nih. Dulu ya. Nah, kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya. Karena mereka berseberangan, terang dan gelap. Kalau kita mau pilih ke sini, berarti kita membangun persahabatan dengan mamon. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa yang terjadi. Ya, boleh ditampilkan slide-nya. Ya, waktu kita di sini berarti kita meninggalkan Tuhan. Kita membangun hubungan sama mamon. Ya, yang namanya kesombongan, kemelaratan, kikir, kemabukan, mementingkan diri sendiri, iri hati, perselisihan, kemiskinan, pesta pora, pelit, ketamakan, kedengkian, keserakahan. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita membangun persahabatan dengan mamon, mencintai mamon. Nah, kemudian dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang ya akar segala kejahatan, tapi cinta uang. Saya sudah meninggalkan Tuhan, saya datang kepada mamon. Ya, saya mendekat. Ya, tetapi pada saat kita misalnya memilih untuk kita membangun hubungan sama Tuhan, ya, ada relationship kita sama Tuhan, kita menjauh dari mamon tersebut. Ya, di sini dikatakan, boleh slide-nya ditampilkan. Ya, ada buah roh yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahkan dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di dalam roh Allah ada kemerdekaan. Kita mau pilih mana? Mau pilih ke sana atau mau pilih ke sini? Itu pilihan di tangan kita. Ya, makanya hati-hati yang namanya mamon, ya. Luarnya sepertinya baik, tetapi dia tidak jujur. Dia tidak punya kebaikan. Ya, makanya hati-hati. Kalau kita boleh memilih, ya, di antara dua ini, pilihlah untuk ikut Tuhan. Tidak pernah mengecewakan. Ya, amin. Ya, makasih Pastor Andy. Ya, makasih Pastor Ferry. Berikan tepuk tangan buat para pastor ini. Ya, sampai di sini Bapak Ibu belajar sesuatu? Ya. Nah, jadi gunakan hartamu untuk membangun hal-hal yang sifatnya kekal. Ya, Lukas 16 ayat 9 dikatakan, ya, Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Jadi gunakan hartamu untuk membangun hal-hal yang sifatnya kekal dari kemah abadi.
firman Tuhan ini bisa menjadi satu materi khotbah lagi yang suatu ketika saya akan bahas. Ya. Nah, kemudian dalam Lukas 16 ayat 11 dikatakan, Lukas 16 ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia, maksudnya setia dalam kebenaran firman Tuhan, salah satunya penguasaan diri, dalam hal memanfaatkan mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi artinya jaga hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan ketika kita memanfaatkan harta yang ada pada kita. Jadi jangan hati kita melekat kepada harta tersebut. Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Nah ini hati-hati, keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah hati-hati, masuk dalam jebakan mamon. Nah Matius 25 ayat 29 dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita memilih ke sisi sini tadi hubungan dengan Tuhan, apa yang kita punyai kepadanya akan diberi, ditambahkan. Tetapi, bahkan sampai kelimpahan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Makanya waktu kita memilih kepada mamon, seringkali orang bukan dapat cuan, tapi malah dapat rugi. Bahkan hidupnya akan miskin dan melarat. Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi Tuhanlah yang membuat kita kaya, bukan mamon. 1 Tawarik 29 ayat 14 dikatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu lah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi kalau kita memberikan persembahan, baik di gereja atau mungkin di panti sosial atau apapun, saya mau bilang, yang kita berikan itu bukan punya kita. Yang kita berikan itu punya Tuhan. Ya, jadi jangan berbangga hati kita memberikan persembahan. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah disinilah kita diajar jangan pelit, jangan kikir. Karena ukuran yang kita pakai itu akan diukurkan kepada kita. Saya mau bilang gini, kalau Yesus bisa mengubah air menjadi anggur, Tuhan juga dapat mengubah harta kita menjadi jiwa. Ya paham ya di sini ya. Kalau kita memberikan persembahan, di mana persembahan tersebut dikelola untuk memenangkan jiwa, artinya kalau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, berarti Tuhan sanggup mengubah uang atau harta menjadi jiwa. Dipakai Tuhan untuk mengubahkan menjadi jiwa. Nah, kemudian saya mau katakan bahwa musuh bekerja keras untuk menghancurkan gereja. Karena gereja punya program untuk menjauhkan jemaatnya daripada iblis. Jadi makanya iblis bekerja keras untuk menghancurkan gereja, merusak dan mendistorsi pikiran kita tentang uang. Karena ia tahu semakin banyak uang yang kita berikan ke gereja, semakin banyak jiwa yang akan diselamatkan dan dibebaskan. Memberi kepada gereja untuk menolong sesama adalah hal yang powerful untuk menghancurkan pengaruh mamon di sekeliling kita. Ya, jadi walaupun kita di NIC, kita gereja nggak minta-minta. Apalagi saya secara pribadi, saya nggak pernah minta-minta. Tapi saya mau katakan, salah satu untuk menghancurkan mamon di sekeliling kita adalah kita memberikan persembahan. Nah, karena dari persembahan itu akan diubahkan menjadi jiwa. Nah, Lukas 12 ayat 29 dikatakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa dunia yang tidak mengenal Allah. Wah, kalau aku kasih persembahan nanti aku kurang nggak untuk sebulan ini. Wah, kalau aku kasih persembahan nanti gimana cicilanku? Ingat janda di Sarfat? Ya, waktu dia nggak punya apa-apa, Nabi Elia datang, dia minta bikinkan makanan. Dia bilang makanannya tinggal segitu-gitunya. Kalaupun dia makan, setelah itu dia mati karena nggak ada lagi. Tapi dia mau taat. Waktu dia lakukan itu buat seorang nabi atas perintah Tuhan,
Apa yang dialami? Tepung dalam buli-buli yang nggak pernah habis. Minyak pun nggak pernah habis. Artinya ada kelimpahan. Tuhan nggak pernah berhutang. Ya, jadi kemudian dalam Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, kalimat ini cermati baik, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, nggak ada tumbal. Tidak ada ketidakjujuran pada Tuhan, tidak ada ingkar karena Tuhan punya janji. Ya, tidak ada pertukaran, artinya tidak ada tumbal. Tetapi apa yang kita dapat yang di luar Tuhan itu seringkali harus ada timbal baliknya. Nah, tanda-tanda cinta uang. Ya, yang pertama mempercayai diri sebagai pemilik harta. Ini hati-hati. Kalau kita ngerasa itu semua milik kita, itu artinya kita udah cinta uang. Yang kedua, memiliki rasa khawatir dan tidak pernah puas. Itu tanda-tanda cinta uang. Yang ketiga, tamak, serakah, pelit dalam hal membantu atau menolong. Dan kikir dalam hal mengeluarkan uang. Keempat, merasa hidup hanya untuk kesementaraan. Berpikir tidak ada kehidupan kekal. Dunia rumahku dan hidup semata-mata untuk menyenangkan diri dengan menghabiskan harta bagi diri sendiri. Di belahan bumi Eropa, di dunia barat sana, banyak orang gaya hidupnya seperti itu. Hidup cuma sementara, dia puas-puaskan dengan harta yang dia punya. Yang kelima, mengandalkan diri sendiri dan kepintaran manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan diri berarti tidak memberi ruang kepada kuasa Tuhan, itu tanda cinta uang. Kemudian menghargai manusia berdasarkan kekuatan hartanya. Ya, berarti dia satu roh dengan mamon. Yang menghargai manusia berdasarkan kekuatan hartanya. Lu lulusan mana? Luar negeri bukan? Lu tinggal di mana? Komplek mana? Mobil lu apa? Lu kerja di mana? Status lu apa? Nah, itu mulai mensetarakan orang, mulai mengukur orang. Pada saat ukurannya setara, baru dihargai. Nah, itulah cinta uang. Nah, akibat dari cinta uang, pertama jatuh tersiksa dalam berbagai jerat. Percobaan, nafsu, dan duka. Ya, banyak orang jatuh karena cinta uang. Yang kedua, menyimpang dari iman yang sejati. Yang ketiga, mengakhiri pertandingan iman yang gagal. Nah, jadi kita bisa tahu, kita bisa introspeksi diri, melihat ya apakah kita termasuk orang yang cinta uang. Ini kita minus 4 menit. Saya tambahkan lagi sedikit ya. Solusi untuk lepas dari roh mamon. Ya, pertama akui dan mau disembuhkan. Ya, keyakinan keliru tentang sukses, harta, dan rasa aman. Ya, bicara sama Tuhan, aku mau dilepaskan. Sukses itu bukan kaya raya, tetapi bagaimana hidup memuliakan Allah dari apapun yang kita miliki. Rasa aman bukan dari uang dan harta, tapi dari Bapa Surgawi. Dan minta agar jerat kemiskinan dan kemelaratan lepas dari hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kedua, deklarasikan senantiasa surga adalah rumahku dan jaminan hidupku ada dalam pemeliharaan Bapa. Ya, deklarasikan itu. Ingat, mulut kita penuh kuasa, ucapkan. Ya, tiap hari mau membaca, merenungkan, mendeklarasikan, dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Tiap hari. Nah, saya ingat waktu saya belum lahir baru, belum kenal Tuhan, hidup saya khususnya, itu capek banget. Karena kita hidup dalam kesusahan, kemiskinan, bahkan banyak penderitaan. Dan pada saat saya lahir baru, saya mengakui semua dosa dan saya mau lepaskan semua ikatan-ikatan di dalam hidup saya. Di situ saya mengalami pemulihan. Dan suatu ketika saya diperlihatkan tentang sebuah penglihatan di mana ada satu sosok tinggi besar, dia pakai jubah, tapi jubahnya itu kain yang rumbai-rumbai, sekotak-sekotak begini, panjang. Dan kainnya kotor, jubahnya jadi kotor, dan dia bisa terbang. Pada saat terbang, jubahnya tuh bisa begini, karena dari tambelan-tambelan kain.
Dan saya mau bilang, itu roh kemiskinan yang mengikat saya waktu itu. Saya dikasih penglihatan. Jadi, waktu saya dapat penglihatan tersebut, dia melihat saya di sana, dia melihat saya. Tapi dia begini, dia nengok, dan dia terbang. Itu sesuatu yang membuat saya merinding waktu itu. Ternyata itu yang mengikat saya bertahun-tahun. Hingga saya hidup dalam kemiskinan, saya hidup dalam kesusahan. Tapi waktu lahir baru dan saya mendeklarasikan segala sesuatu yang saya imani, saya hidup bersama dengan Tuhan. Dan semuanya itu lepas dan saya mengalami pemulihan. Dan ternyata roh itu yang mengikat saya. Jadi jangan kita ragu bahwa kita hidup di dalam alam roh dan ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kita punya kuasa di dalamnya untuk melepaskan segala sesuatunya. Baik, itu yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Walaupun bahannya sebenarnya masih ada yang lain. Saya berharap Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu hari ini. Amin. Ya, saya berharap minggu depan akan ada part 2. Ya, kita lanjutkan lagi tentang Mammon. Yang menurut saya ini sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas tentang Mammon yang tidak jujur. Ya, sesuatu yang kita bisa pelajari, di mana kita semakin hari semakin bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Menjaga hati, kenapa hati harus dijaga? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan dikatakan, di mana hatimu berada, apa terbalik ya? Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya, jadi hati yang mesti dijaga. Ya, ada amin Bapak Ibu? Amin. Baik, itu saja yang saya mau sampaikan siang hari ini. Kita bersatu dalam doa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Kau berbicara bagi setiap kami tentang Mammon yang tidak jujur. Biarlah semakin hari kami semakin waspada, kami semakin bisa menjaga hati kami. Untuk kami hidup bersama dengan Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, dituntun oleh Tuhan, hingga sungguh hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup kami hidup yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan hidup kami boleh terus naik bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu melihat generasi kami, keturunan kami, anak cucu kami. Itu hidup berhasil. Bahkan hidup dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan, hamba selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kau urapi setiap mereka, sayangi setiap mereka, jagai setiap mereka. Berikan mereka hikmat dalam mereka menghadapi setiap tantangan hidup, setiap permasalahan hidup. Hamba terus berdoa Tuhan untuk setiap mereka. Biarlah Kau pelihara sempurna, tidak susah, tidak miskin, tidak terikat dengan cinta uang, bahkan tidak mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupan mereka. Biarlah rancangan-Mu yang adalah rancangan penuh damai sejahtera itu melingkupi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, tutup bungkus setiap mereka dengan kuasa darah Yesus yang sempurna. Biarlah berkat-berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera dan sukacita terus mengalir di dalam kehidupan setiap mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.